Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Adi. Perkenalkan, saya Lydia Putri Salsa, mahasiswi bimbingan konseling dari Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 2025-01-500-538. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Ibu untuk mendengarkan dan berbagi pengalaman dengan saya hari ini. Wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Perkembangan Profesi Konseling kelompok 3. Di sini saya ingin belajar dan menggali lebih dalam mengenai bagaimana perkembangan, tantangan serta dinamika etika dan profesi guru BK yang Ibu jalani. Harapannya nilai-nilai profesionalisme dari profesi Ibu bisa menjadi referensi dan pembelajaran berharga bagi saya sebagai calon konselor. Pertanyaan pertama, apa makna profesi guru BK bagi Ibu serta bagaimana peran utama guru BK dalam membantu perkembangan peserta didik di sekolah? Maknanya guru BK adalah menjadi teman buat siswa-siswinya, dan juga perannya itu pastinya ditunggu, dinanti, dan juga menjadi orang yang memang didengar pendapatnya, didengar tentang petunjuknya atau apapun itu. Yang penting ketika kita menjadi guru BK, kita siap menjadi kalau dibilang garda terdepan untuk mendengarkan curhatnya anak-anak, atau kita peka terhadap perkembangan siswa sekarang, karena siswa sekarang kan Gen Z ya, kamu ya. Kalau Gen Z Gen A atau Gen Alpha itu, itu kita harus peka terhadap perkembangan yang ada sekarang itu. Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana perkembangan profesi guru BK yang Ibu rasakan sejak awal menjadi guru BK hingga saat ini? Perkembangannya sangat-sangat luar biasa. Dulu ketika Ibu ngajar belum ada HP, sekarang sudah ada HP, sekarang udah istilahnya lebih cepat komunikasinya ya. Artinya kamu mencari informasi itu klik nyampe, ya kan. Ketika Ibu ngajar di tahun 94 itu semuanya serba manual, jadi informasinya sangat-sangat sedikit. Nah itu jadi banyak membantu perkembangan untuk siswanya, perkembangan untuk gurunya, sama-sama kita saling membantu mencari informasi yang mungkin belum didapat di sekolah, atau belum dapat di lingkungan keluarga, atau belum dapat di lingkungan manapun. Yang penting informasinya yang kita cari adalah informasi yang positif. Itu aja. Selanjutnya pertanyaan ketiga, kompetensi apa saja yang menurut Ibu paling penting dimiliki oleh seorang guru BK agar mampu memberikan layanan bimbingan dan konseling yang berkualitas? Ya, yang pastinya kita kan ada layanan BK, ada 4 ya. Ada layanan untuk sosial, pribadi, karir, dan satunya lagi bimbingan belajar. Nah, itu yang harus kita harus kuat di dalam pengembangan ini, 4 layanan bimbingan ini. Jadi kalau misalnya kita ngajar di SMA, berarti karirnya yang harus kita kedepankan. Tapi kalau untuk siswa yang SMP, kita harus mencari dia punya bakat, dia punya passion apa, kita arahkan, sehingga ketika dia masuk ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya SMA atau SMK,
dia udah tahu passionnya dia mau kemana gitu. Jadi itu yang harus kita benar-benar bisa menjadi orang yang bisa dicurhatin ya. Kalau sekarang anak-anak bilang pokoknya bisa curhat, Bu saya mau curhat dong, kayak gitu. Karena bukan berarti BK adalah orang yang harus dijauhi, tetapi kita harus lebih dekat dengan anak-anak, itu aja. Selanjutnya pertanyaan keempat, bagaimana cara ibu menjaga sikap profesional sebagai guru BK serta peran organisasi profesi dalam meningkatkan kualitas pelayanan BK? Ya, yang jelas kita kan punya satu BK adalah apa? Bisa menjaga rahasia, ya kan? Di situ ada kita harus bisa jaga rahasia anak-anak kita. Jadi nggak boleh kita ngember, walaupun dengan teman kita yang mungkin sahabat kita di sekolah itu atau siapapun, kita nggak boleh ngember, sehingga kita menjadi orang yang disegani oleh anak-anak bahwa kita bisa dipercaya, Bu, bisa nggak Bu saya curhat sama ibu gitu, tapi ibu jangan ngomong-ngomong ya gitu. Nah itu ya harus kita pegang seperti apa ya. Terus apa lagi tadi? Peran organisasi Oh, profesi ya. dalam meningkatkan. Ya perannya kita sebagai guru BK jelas kita kan punya wadah. Kalau di mata pelajaran ada namanya MGMP, nah, ya kan, mata pelajaran guru MGMP adalah musyawarah guru mata pelajaran. Tapi kalau BK ada namanya MGBK, wadah untuk menyatukan guru-guru BK. Nah kita sharing ya, di situ kita sharing terutama untuk kalau SMP. Kalau ibu nggak tahu ya kalau SMP MGB-nya seperti apa, tapi karena ibu ngajar di SMA ya ada namanya MGBK, yang itu adalah wadah. Kadang 1 bulan kita kumpul sharing ada permasalahan apa di sekolahnya masing-masing, sehingga kita bisa saling tukar pendapat, ataupun juga kita bisa mencari solusinya apa, itu seperti itu. Selanjutnya pertanyaan kelima, pernahkah ibu menghadapi situasi yang membutuhkan penerapan kode etik profesi BK, serta bagaimana cara ibu menyikapi situasi tersebut? Pernah. Ada anak yang memang sebetulnya ini sudah di luar kapasitas, makanya kita ada sebutan kan referral ya, alih tangan kasus. Nah, ketika guru BK sudah tidak bisa memecahkan atau membantu permasalahannya siswa, dan juga kepala sekolah pun juga tidak bisa, karena membutuhkan satu mungkin alih tangan kasus, yaitu apa? Misalnya seorang psikolog atau seorang psikiater. Nah, itu peran guru BK bisa menjadi paling tidak membuka jalan ke anak dan juga ke orang tuanya, bahwa Bu, kami kayaknya tidak bisa nih anak ibu kita kita kasih ini, jadi harus dirujuk. Apa contohnya? Satu, misalnya dia mungkin satu ya ABK ya. ABK itu yang membutuhkan penanganan secara banget spesial ya. Jadinya guru BK sampai di situ belum bisa, karena kan ABK-nya itu mungkin macam-macam kan. ABK-nya yang entah itu hiperaktif, entah itu yang misalnya difabel, entah itu yang misalnya secara kompetensinya IQ-nya kurang. Nah, itu yang kita harus ke referral. Nah, itu peran guru BK di situ adalah. Selanjutnya pertanyaan ke-6, menurut ibu permasalahan atau tantangan apa yang paling sering dihadapi guru BK dalam memberikan layanan kepada peserta didik saat ini? Tantangannya saat ini luar biasa. Kenapa? Dengan adanya gadget, otomatis dia lebih fokus pada gadget, ya kan? Lebih fokus pada gadget, dia lebih percaya kepada gadget,
sehingga dia lupa bahwa tugasnya dia adalah seorang pelajar, seorang siswa yang tidak hanya HP yang di tangan, tetapi dia pun juga harus mengaktualisasikan diri, ya kan? Aktualisasi diri kemana? Ya kepada program-program yang bukan program, artinya target. Mungkin targetnya apa? Ketika dia mau menjadi seorang tentara, ya targetnya mungkin fisiknya, mungkin secara akademiknya. Nah itu seperti itu. Pokoknya tantangannya sekarang luar biasa dengan adanya gadget. Tuh. Selanjutnya pertanyaan ketujuh, seberapa penting sertifikasi pendidikan dan pengalaman profesional bagi seorang guru PK dalam menjalani kualitas layanan yang diberikan? Ya, yang pastinya kita kan ada sertifikasi bahwa kita adalah layak dinamakan sebagai seorang konselor atau seorang penyuluh, ya, kalau zaman dulu penyuluh. Nah, konselor itu ya tadi, pertama orang yang mau atau bisa mendengarkan curhat atau keluh kesah orang, ya. Dan yang pertama tadi yang saya sampaikan ada, kita harus bisa menjaga rahasia klien kita. Itu yang pertama. Kemudian administrasi kita harus penting. Kenapa? Administrasi itu apalagi sekarang gampang, sudah ada gadget, itu ada rekam jejak kita dengan cara foto, ya kan? Dengan cara foto itu yang harus dengan timestamp. Karena kenapa? Itu adalah bukti nyata kita mempunyai rekod, catatan bahwa saya udah kok Bu sampai jauh ini gini. Nah ini catatannya, saya udah home visit, ya kan? Saya sudah ke ini dan sebagainya. Itu yang harus kamu pertama, pokoknya kita bisa menjadi menjaga rahasia klien. Yang kedua, kita punya catatannya kita harus rapi, sehingga suatu saat kita membutuhkan, kita sudah ketemu. Itu namanya catatan, dari tanggalnya, dari foto-fotonya dan sebagainya. Selanjutnya pertanyaan ke-8, bagaimana cara Ibu menerapkan layanan BK yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan peserta didik? Ya, yang pastinya kan kita golongkan anak itu tergolong anak yang introvert atau ekstrovert, ya kan? Kalau introvert ya kita harus bisa menggali seperti apa dia bisa ngomong, kita pancing, pokoknya kita bagaimana caranya supaya kita bisa gali, mungkin dari teman sebangkunya atau dari orang tuanya dulu, pokoknya narasumber yang memang harus kita bisa gali kalau dia introvert. Nah setelah kita udah dapat sumbernya, nah kita baru bisa masuk ke peserta didik tadi, kita ungkapkan bla 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 dan sebagainya. Beda dengan anak yang ekstrovert, dia nggak ngomong aja udah ngomong banyak, ya kan? Nah itu yang harus kita pahami. Anak-anak semacam itu ketika kita di dalam kelas, misalnya kita harus bisa gestur anak itu seperti apa, apakah matanya kosong, apakah terus kemudian tangannya berantakan atau enggak, kemudian dia suka mungkin nulis, dia nggak fokus atau apa, kita harus peka itu aja. Selanjutnya pertanyaan ke-9, apa saja tugas utama guru PK di sekolah, serta bagaimana Ibu memastikan tugas tersebut berjalan sesuai dengan kompetensi profesi? Ya, yang jelas tugas utama kita adalah bisa menjadi teman baiknya dari anak-anak kita, peserta didik kita. Kalau dia sudah trust, percaya kepada kita, gampang kita akan bisa menggali potensinya dia. Nah, untuk ke profesi pastinya kadang-kadang guru BK itu, bukan kadang-kadang, seringkali guru BK itu dianggap orang yang tahu tentang informasi. Nah itu yang harus kamu tahu. Kenapa kita yang tadi di pertanyaan sebelumnya, kita harus banyak cari tahu si A, si B, si C, tetapi bukan berarti kita mancing-mancing, ya kan? Misalnya si ini kayak gimana ya, gini. Pokoknya bagaimana caranya kita bisa mengambil informasi dari seseorang ketika kita butuh
informasi. Tuh. Selanjutnya pertanyaan ke-10, Hmm. menurut Ibu apa peluang serta tantangan terbesar yang akan dihadapi profesi guru BK di masa depan? Tantangannya banyak banget dengan adanya apa yang tadi saya bilang, gadget, informasi yang dalam per detik sudah ketahuan. Kita harus benar-benar menjadi orang yang kembali lagi yang dipercaya, yang baik. Ya, kita kasih informasi yang baik. Apalagi jangan lupa, bukan berarti mereka pintar tapi tidak perlu adab. Ya, camkan pada mereka bahwa adab itu perlu, attitude itu perlu, kemudian kejujuran itu perlu, dan itu semuanya ada di bekal kamu. Pintar percuma tapi kalau mereka tidak punya seperti itu. Ditambah lagi zaman sekarang itu kan harus punya namanya skill dan soft skill. Ya, skill itu keterampilan yang bisa hardware, tapi kalau soft skill itu ya adabnya seperti apa, kemudian attitude-nya seperti apa, kemudian dia punya link pertemanannya yang baik seperti apa. Itu jadi pinternya kayak apa, kalau dia nggak soft skillnya nggak bagus, ya dia mungkin nggak akan punya teman. Itu seperti itu. Selanjutnya pertanyaan ke-11, apa pengalaman paling berkesan selama Ibu menjalankan profesi sebagai guru BK? Pengalamannya pokoknya kalau anaknya berhasil, satu, dia punya target berhasil, kemudian dia nggak lupa dengan gurunya, ya kan, nggak lupa dengan gurunya. Yang ketiga, dia juga bisa menjadi motivasi buat adik-adik kelasnya, ya kan. Contoh, ketika si anak ini dapat di perguruan tinggi negeri atau dia dapat di ikatan dinas, kemudian dia sukses, nah dia datang ke sekolah nggak lupa dengan guru-gurunya, kemudian dia juga memotivasi adik-adik kelasnya, siapa tahu mengikuti jejak si kakak kelasnya. Itu pengalaman yang luar biasa. Pokoknya sebagai guru ketika disapa muridnya itu wah, ya seneng banget gitu. Makanya supaya bisa seperti itu bagaimana? Ya kita harus open terhadap anak kita, kemudian kita harus senyumnya kita ya bukan TP ya, bukan tebar pesona, tetapi kita harus ramah, humble. Terus kemudian kita juga tidak membedakan antara si kaya, si miskin, si gendut, si ini, tidak boleh label seperti itu. Label seperti itu nggak boleh. Ya pokoknya semuanya anak itu adalah sama di mata kita dan mereka membutuhkan mungkin bantuan kita. Selanjutnya pertanyaan ke-12, bagaimana cara Ibu membangun komunikasi yang efektif dengan siswa agar mereka merasa nyaman dalam melakukan konseling? Nah itu kita harus saling percaya dulu, ya kan. Sebut dia pinter, udah nggak telat, ya kan. Bagus, dimasukkan bajunya, pokoknya hal-hal yang kecil kasih dia reward, ya kan. Itu buktinya bisa nggak telat, itu buktinya kamu bisa ngerjakan tugas. Pokoknya anak nggak ada yang gagal adalah pola kita. Karena pola kita apa? Males, ya kan. Pola kita menunda waktu, ya kan. Tidak ada sebetulnya produk yang gagal kalau kita bisa memanage waktu dengan baik, ya. Sapa aja anaknya, ya kan, sapa aja. Ketika memang misalnya dia datang terlambat juga, kenapa kok kamu telat? Oh ini Bu, kenapa bisa ini? Ya karena saya semalam menunggu orang tua saya di rumah sakit, bla 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 dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh, guru BK tidak boleh marah, harus full smile, ya, nggak boleh marah. Selanjutnya pertanyaan ke-13, bagaimana bentuk kerjasama guru BK dengan pihak lain seperti wali kelas, guru mata pelajaran, atau orang tua dalam membantu permasalahan siswa? Itu harus, karena kan memang kita harus kolaborasi minimal dengan wali kelas, ya kan. Wali kelas si X misalnya, dia kebetulan
sering nggak masuk, ya kan, belis nih, oh apa si anak ini 3 hari nggak masuk, udah gitu nggak bisa dihubungin dan sebagainya. Nah, tindakan kita apa kalau tidak bisa dihubungin? Kita lihat, karena kita punya catatan alamatnya, ya, kita kemana? Home visit. Nah, home visit. Nah, mungkin nggak bisa dihubungi karena apa? Mungkin nggak punya, sekarang kan nggak punya paket data. Kemudian yang kedua, dia mungkin nggak punya ongkos sekolah, ya kan. Yang ketiga, mungkin dia sakit, tetapi karena tadi nggak punya data, nggak bisa ngasih tahu, atau karena ibunya juga sakit. Pokoknya banyak faktor. Nah, kita harus 3 hari harus bersama dengan wali kelas. Kalau enggak, kalau misalnya itu tadi, kalau dengan guru mapel, misalnya anak ini sudah dikasih tugas kok nggak ngerjain, ya kita panggil, kenapa sih, kesulitannya di mana sih, kamu kok nggak ngumpulin tugas. Kita harus lembut, bukan berarti kamu tuh gini enggak, tapi kita tanya, kenapa kok kamu disuruh ini udah dikasih waktu, kenapa kok belum dikumpulkan. Pasti dia akan menjawab, tapi soalnya gini sih Bu, gini, pasti dia banyak rentetan, dia sampai nggak mengerjakan, ya kan. Pasti ada somethingnya, ada sesuatunya sampai dia tidak mengerjakan. Nah, itu dengan orang tua, ya kita harus humanis. Bu, mohon maaf Bu, anak ibu kok 3 hari nggak masuk, kenapa ya, gitu kan. Bukan langsung datang, Bu kenapa sih Bu anaknya. Nah, pokoknya kita humanis, kasih tahu, nanya sama orang tuanya, Bu anak ibu 3 hari nggak masuk, kok ibu nggak beri kabar sekolah, kenapa. Nah, itu seperti itu, ya. Kita harus bisa menjaga hubungan dengan orang-orang tadi, wali kelas, guru mapel, kesiswaan, dan juga mungkin dengan orang tua, supaya informasi yang kita dapat itu banyak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan teknologi dan perubahan sosial mempengaruhi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah? Ya, yang jelas itu tadi, dengan adanya gadget, medsos yang sekarang banyak, ya, dari TikTok, dari chat GPT atau apapun, sehingga informasinya itu, bahkan gurunya pun cenderung telat membuka informasi, siswanya sudah duluan. Jadi bukannya guru BK harus lebih tahu, enggak sekarang. Jadi kita harus bisa cari tahu bagaimana mereka punya informasi, ya. Kembali lagi, kita harus approach atau pendekatan dengan siswa itu lebih dekat lagi. Mungkin kalau saya pribadi, ketika pas istirahat, ketika dia buka, makan sama apa kamu, ya kan, gini. Nah, ketika dia makan cuman pakai telur, loh kenapa nggak pakai sayur. Nah, tuh kita masuk ke dalam dialog yang akhirnya lama-lama anak itu, oh ternyata guru BK-nya perhatiin, ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian itu bajunya kok belum dimasukkan, terus kemudian kamu dari kemarin kamu gini. Nah, hal-hal kecil kalau misalnya kita bisa ambil itu semuanya, kita akan dekat dengan siswa. Jadi dia akan lebih, yang tadi saya bilang, lebih percaya banget sama kita, apapun ngomong. Jadi guru BK itu, ibu di ruang BK itu senang ke ruang BK. Bahkan yang alumni aja sering datang ke sini, datang ke rumah, gitu kan. Jadinya welcome lah kita. Jadi jadi kayak teman sekarang akhirnya kan. Walaupun dulu muridnya, tetapi saya nggak pernah, kita kasih reward. Misalnya walaupun cuman itu, kalau saya kadang suka misalnya itu es krim atau apa, misalnya kamu udah ini, berarti udah kasih aja reward, misalnya es krim 1 atau kue 1 yang harga 2.000, dia pasti akan senang. Itu yang lain. Pertanyaan terakhir, alhamdulillah terakhir. apa alasan ibu tetap memilih profesi guru BK dan nilai apa yang paling penting dalam menjalankan profesi tersebut? Ya, kenapa harus tetap menjalani guru BK? Ya memang sudah ketika masuk
di jurusan BK, ya mau nggak mau kita harus all out ya di jurusan BK, harus tetap eksis. Dan juga menjadi BK adalah menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Kita lebih banyak, lebih dekat dengan anak-anak. Permasalahan mungkin guru mapel belum tahu, kita sudah tahu. Informasi apapun kita udah tahu duluan gitu loh. Jadinya makanya kita harus open pembicaraan dengan anak-anak kita supaya dia lebih, informasi kita lebih dapat duluan dari si X tadi, ibu ini. Nah, kalau kita sudah dipercaya sama murid atau sama peserta didik atau sama siswa, kita gampang mencari informasi. Itu aja ya. Semoga nanti kamu jadi guru BK yang satu didengerin sama muridnya, yang kedua dinanti kedatangannya, yang ketiga ketika nggak datang itu akan dicari gitu. Dan keempat, ketika memecahkan persoalan, kamu menjadi orang yang bijak di dalam memutuskan persoalan. Itu aja ya. Terima kasih Bu Elis atas materi yang Ibu sampaikan dan pemahaman yang Ibu berikan. Semoga bagi saya kedepannya. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.